Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Irfansyah, kelas IF 4408, ingin menjelaskan tentang survei pengamatan Pancasila pada generasi Z. Saya mengambil sampel pada link dari Tirto ID. 93,94% generasi Z tidak setuju jika Pancasila diganti. Pancasila masih menjadi dasar negara meski tidak tanpa perdebatan. Sejak Republik ini berdiri, ada bagian bangsa ini yang beraspirasi bahwa syariat Islam perlu diformalkan oleh negara lewat frasa tambahan pada sila pertama Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Rumusan dasar negara versi Piagam Jakarta tersebut akhirnya tak dipakai. Perdebatan kembali mengemukakan pada sidang konstituante pada 1956 sampai 1959. Terjadi kebuntuan antara pihak yang mempertahankan Pancasila dengan pihak yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam. Dua-duanya tak mencapai 2/3 suara keseluruhan, sampai akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante. UUD 1945 diberlakukan kembali dan Pancasila pun tetap dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini. Untuk mengetahui pemahaman dan preferensi generasi Z di Indonesia mengenai Pancasila, Tirto melakukan survei terhadap 990 responden yang berusia 70 hingga 20 tahun. Survei ini dilakukan pada 12 sampai 13 Juli 2018 dengan Jakpat sehingga penyedia platform. Metodologi riset di sini, jumlah responden 990 responden. Wilayah riset Indonesia, periode riset 12-13 Juli 2018. Karakteristik responden yaitu berusia 17 sampai 12 tahun. Instrumen penelitian, kuesioner online dengan Jakpat, jakpat.net sebagai penyedia platform. Jenis sampel, random sampling. Profil responden, jenis kelamin yaitu lebih banyak laki-laki, yaitu 72,02% dan perempuan hanya 27,98%. Dan paling banyak di usianya yaitu di usia 20 tahun. Dan latar pendidikannya yaitu SMA. Pada survei ini, berdasarkan jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki. Hal itu ditujukan dengan proporsi mencapai 72,02%. Sementara dari sisi usia, proporsi cukup merata. Jumlah terbanyaknya pada usia 20 tahun. Sementara jumlah terkecilnya pada usia 17 tahun. Mayoritas responden dalam riset ini diketahui berlatar belakang pendidikan SMA. Atau sederajat, proporsi mencapai 81,92%. Sementara itu, responden dengan latar belakang pendidikan diploma diketahui hanya sebesar 0,91%. Artinya jenis responden baik mayoritas usia dan pendidikan cukup representatif dengan keterkaitannya dengan suara atau sikap pandangan politik. Responden dianggap sudah mampu dalam memberi pandangan secara mandiri. Yang ketiga, hanya 33,74% mampu sebutkan teks dan lambang Pancasila dengan benar. Untuk mengetahui pemahaman generasi Z terhadap Pancasila, kami meminta mereka untuk menyebutkan teks Pancasila, menunjukkan masing-masing lambang sila-sila dalam Pancasila serta mengurutkannya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, sebanyak 85,15% generasi Z mampu menyebutkan teks sila pertama hingga kelima secara berurutan, meski ada 14,85% responden yang melakukan kesalahan dalam pertanyaan itu. Sementara itu, riset menemukan bahwa 61,92% generasi Z melakukan kesalahan saat menunjukkan lambang sila-sila Pancasila. Hanya 38,08% dari mereka yang mampu melakukan dengan benar. Hasil ini muncul saat mereka ditanyakan 5 lambang sila Pancasila secara acak. Lambang sila kedua, Pancasila paling banyak memunculkan kesalahan, sebanyak 49,80%. Generasi Z mengalami kesalahan saat diminta menunjukkan lambang untuk teks kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Kesalahan paling sedikit muncul untuk pertanyaan lambang sila pertama Pancasila. Hanya ada 9,80% generasi Z yang melakukan kesalahan untuk pertanyaan ini. Artinya, lambang bintang menjadi lambang yang mudah dikenali.
Berbeda dengan kemampuan mereka yang menyebutkan teks Pancasila secara berurutan, hanya ada 48,99% generasi Z yang mampu menunjukkan lambang sila-sila Pancasila secara berurutan. Sebanyak 51,01% lainnya salah dalam mengurutkan kelima lambang sila Pancasila. Artinya, tidak semua generasi Z yang mampu menyebutkan teks Pancasila dengan benar berhasil dalam pertanyaan ini. Riset menemukan bahwa hanya ada 33,74% dari total generasi Z yang mampu menyebutkan teks dan menunjukkan lambang Pancasila dengan benar. Pancasila dan agama. Keempat, mayoritas generasi Z 98,59% dalam riset ini mengaku bahwa mereka mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, Pancasila dapat dilihat sebagai nilai yang diperhitungkan oleh generasi muda. Tentu perlu riset dan pengukuran lebih lanjut secara mendalam bagaimana mereka mengamalkan Pancasila. Bagaimana generasi Z memandang Pancasila? Riset ini menemukan sebanyak 43,84% memandang Pancasila sebagai dasar hidup dan pedoman utama, sementara 41,01% lainnya berpendapat Pancasila dan agama sejajar dan sejalan. Ada pula yang melihat Pancasila semata sebagai dasar formal negara, yakni 5,96%. Soal Pancasila dan agama sejajar dan sejalan muncul lebih kuat dalam base responden yang mampu menyebutkan teks dan menunjukkan lambang Pancasila dengan benar. Sebanyak 50,30% dari generasi Z dalam base kategori itu yang berpendapat demikian. Dalam kategori ini pula, 37,43% memandang Pancasila sebagai dasar hidup dan pedoman utama. Masih dalam base kategori yang sama, sebanyak 6,29% generasi Z berpendapat bahwa mereka mendahulukan ajaran agama daripada Pancasila. Bagaimana jika Pancasila diganti? Yang kelima, riset juga menemukan kenyataan bahwa mayoritas generasi Z 93,94% tidak setuju dengan pendapat bahwa Pancasila perlu diganti. Riset ini juga mencoba mencari tahu pendapat yang muncul dari generasi Z soal dasar negara atau falsafah yang cocok bagi Indonesia. Pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah pengandaian jika Pancasila memang benar-benar diganti. Riset ini menemukan bahwa sebagai besar generasi Z masih belum tahu jawaban apa yang dapat diberikan. Begitu juga dengan spektrum pengetahuan soal dasar negara atau falsafah. Sebanyak 39,29% memberikan jawaban yang masuk dalam kategori tidak ada, tidak tahu, tidak berkomentar. Sementara itu, 18,59% generasi Z bersuara bahwa dasar negara atau falsafah untuk Indonesia semestinya tetap Pancasila dan tidak boleh diganti. Ada pula responden yang mengisi spektrum lain, yang berpandangan bahwa dasar negara atau falsafah yang cocok bagi Indonesia tetap berkaitan dengan pandangan sosial negara. Sebanyak 11,11% menyebutkan bahwa yang mengarah pada prinsip soal demokrasi, persatuan, hukum, kemanusiaan, hingga soal HAM atau kebebasan. Elemen-elemen itu secara substansial sudah ada dalam Pancasila. Ada pula 7,07% generasi Z yang berpendapat bahwa Islam dapat menjadi pengganti negara atau falsafah Pancasila. Jawaban ini termasuk mereka yang menyebut soal khilafah ataupun syariat. Namun ada pula 5,66% responden yang juga bersuara soal dasar negara falsafah berdasarkan agama atau ketuhanan tanpa menyebut secara eksplisit kategori agamanya. Kesimpulan, hasil riset ini menunjukkan bahwa pengetahuan formal generasi Z terkait lambang Pancasila masih terbatas. Namun, dalam hal pengamalan, generasi ini mengaku bahwa mereka mempraktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, riset ini tetap mendapati isu terkait relasi antara agama dan Pancasila. Meski secara umum responden sepakat dengan Pancasila, ada pula yang berpendapat bahwa agama Islam maupun tidak spesifik agama apa bisa jadi dasar negara andaikan Pancasila diganti atau tak lagi jadi dasar negara. Hal yang perlu dicatat terkait riset ini adalah kemungkinan terbatasnya spektrum pengetahuan generasi Z untuk membayangkan ideologi yang bisa menggantikan Pancasila. Responden bisa dilihat sebagai generasi muda yang berpendidikan dan pemahaman politik serta ideologinya masih berkembang. Namun demikian, besarnya pendukung kemungkinan spektrum, namun besarnya pendukung Pancasila dalam riset ini menunjukkan bahwa Pancasila masih dianggap penting di kalangan generasi muda Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.